Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Rizky Hidayat dengan NIM 23592010004. Saya dari jurusan Teknologi Informasi semester 3. Saya kali ini akan membahas tentang tugas dari matkul perencanaan sumber daya perusahaan dengan topik dampak AI terhadap perencanaan perusahaan. Sebelum kita ke topik pembahasan utama, yaitu dampak AI terhadap perencanaan proses sumber daya perusahaan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sebenarnya apa sih perencanaan sumber daya perusahaan itu. Perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP adalah sistem perangkat lunak yang membantu perusahaan mengelola dan menyederhanakan proses bisnisnya. ERP menggunakan teknologi informasi TI atau untuk mengintegrasikan dan mengelola sumber daya perusahaan seperti orang, aset, modal, dan informasi. ERP dapat digunakan untuk mengelola berbagai aktivitas bisnis sehari-hari seperti akuntansi, pengadaan, manajemen proyek, manajemen resiko dan kepatuhan, operasi rantai pasokan, manajemen keuangan, manufaktur, sumber daya manusia, dan penjualan. ERP dapat memberikan banyak manfaat bagi perusahaan seperti meningkatkan produktivitas, membuat komunikasi lebih efektif, mempercepat proses pelaporan, menurunkan resiko, menyederhanakan teknologi informasi, menciptakan peluang bisnis baru, dan meningkatkan kontrol kualitas. Saya akan membahas itu. Apa Artificial Intelligence? Sebuah teknologi komputer merepresentasikan kecerdasan manusia melalui sistem dan program yang sudah diatur berbasis internet. Dengan kata lain, teknologi ini memungkinkan sistem untuk bisa berpikir, bertindak, dan berperan dalam pengambilan keputusan layaknya manusia. Teknologi ini sendiri terdiri dari berbagai metode dan sistem komputer pendukungnya, seperti deep learning, machine learning, voice recognition, dan masih banyak lagi. Metode-metode ini digunakan pada teknologi tersebut untuk mengidentifikasi, mempelajari, dan mengambil tindakan sesuai data yang diperintahkan kepadanya. Hasil dan output yang dirasakan adalah manusia bisa berinteraksi dengan teknologi sesuai perintah. Sejarah singkat AI. AI sebenarnya sudah dikenal sejak lama, tetapi baru mulai dikembangkan secara nyata pada pertengahan abad 20. Pada tahun 1956, ilmuwan bidang komputer John McCarthy mendefinisikan artificial intelligence sebagai aktivitas yang dilakukan manusia untuk membuat sebuah teknologi agar memiliki fungsi dan perilaku seperti halnya manusia. McCarthy berperan cukup besar dalam sejarah perkembangan AI yang kita kenal saat ini. Ia menciptakan suatu bahasa pemrograman tingkat tinggi yang disebut LISP. LISP ini sendiri kini dipakai dalam sebagian besar teknologi berbasis AI. Pada tahun 60 hingga 70-an, perkembangan AI sempat melambat dan mulai kembali berkembang pada tahun 1980-an. Ditandai dengan Digital Equipment Corporation (DIC) yang menemukan sistem R1. R1 telah menjalani 40 sistem dan berhasil menghemat biaya operasional perusahaan hingga 40 juta US dollar per tahun. AI saat ini, dua hal penting yang tidak dapat lepas dari perkembangan AI adalah big data dan computing power. Untuk dapat membuat sebuah perangkat memiliki kemampuan berpikir dan bertindak seperti manusia, diperlukan data dalam jumlah yang luar biasa besar. Secara sederhana, data yang dipergunakan dalam teknologi ini dapat dikategorikan menjadi dua, yakni data berupa gambar visual dan data non-gambar, teks, bahasa, atau angka. Contohnya, teknologi ini juga dapat dibuat dengan data visual. Tentu saja dipergunakan untuk menganalisa dan mendeteksi objek dan foto dan video, meniru cara kerja mata manusia, dan melihat dan mengenali objek. Perkembangan AI di Indonesia menjadi lebih pesat seiring banyaknya pengguna di internet.
tercatat 196 juta atau lebih dari 70% populasi Indonesia sudah menjadi pengguna akses internet pada kuartal 11 per 2020 yang membuat data AI semakin berkembang. Untuk memproses jumlah data yang luar biasa besar atau massive ini, memang diperlukan kapasitas atau computing power yang mumpuni. Perkembangan teknologi cloud computing yang dikombinasikan dengan AI membuat AI tidak lagi menjadi hal yang mahal atau sulit dijangkau. Di Indonesia sendiri sudah banyak perusahaan rintisan atau startup yang memanfaatkan teknologi ini dalam menunjang kegiatan bisnisnya. Hal ini tentu saja disebabkan oleh semakin tersedia dan terjangkaunya aspek penunjang yang dibutuhkan untuk menyertakan artificial intelligence dalam kegiatan bisnis. Tidak lagi hanya tersedia untuk negara maju atau perusahaan besar. Kembangnya teknologi AI bisa diibaratkan seperti dua sisi koin yang berbeda. Di satu sisi, teknologi ini menawarkan kemudahan dan efisiensi aktivitas bisnis khususnya dalam peningkatan pelayanan pada customer atau klien. AI bisa berikan banyak keunggulan berupa pengurangan biaya operasional hingga pengurangan penggunaan sumber daya manusia. Akan tetapi, di sisi satunya, teknologi ini juga bisa menjadi bumerang loh bagi sebuah perusahaan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Walaupun keseluruhan aktivitas bisnis bisa dilakukan secara digital, ada beberapa pekerjaan atau bidang tetap harus membutuhkan tenaga manusia. Dengan begitu, perusahaan tidak bisa lepas dari peran manusia secara seimbang untuk menjalankan operasional bisnis. Ya, dengan tadi sebelumnya saya sudah membahas tentang apa itu AI dan sejarah-sejarah AI secara singkat. Kali ini saya akan membahas tentang manfaat AI bagi bisnis. Yang pertama adalah otomatisasi operasional bisnis. Teknologi ini memungkinkan otomatisasi operasional bisnis berupa tugas-tugas ringan hingga berat yang dilakukan secara rutin oleh perusahaan. Dengan begitu, perusahaan bisa fokus pada bidang lain untuk mempercepat waktu proses tugas dan layanan bisnis. Misalnya, sekarang ini sudah banyak perusahaan yang menggunakan teknologi chatbot. Pada dasarnya, chatbot ini berperan menggantikan manusia untuk bertugas untuk menjawab pertanyaan seputar kebutuhan mereka. Penggunaan SDM terkadang bisa menimbulkan resiko loh, seperti halnya human error yang akan mempengaruhi performa layanan. Dengan teknologi ini, pelanggan bisa dilayani dengan cepat dan efisiensi secara otomatis. Yang kedua adalah peningkatan produksi dan pelayanan bisnis. Manfaat selanjutnya dari teknologi ini adalah adanya efisiensi dalam proses produksi bisnis dengan menggunakan sistem komputer atau robot. Analisis data perusahaan bisa dilakukan secara real time. Dengan begitu, perusahaan bisa memiliki kontrol lebih baik terhadap kinerja teknologi, mengurangi human error, dan tentunya mempercepat proses produksi. Cepatnya sistem produksi tersebut tentu akan mempengaruhi performa pelayanan bisnis kepada customer. Semakin cepat suatu barang diproduksi, semakin besar juga kesempatan perusahaan untuk mendapatkan pendapatan lebih tinggi. Setelah saya menjelaskan tentang manfaat dari AI tadi, dari manfaat tersebut juga sebenarnya AI menimbulkan tantangan juga loh terhadap bisnis. Jadi saya kali ini akan membahas tentang tantangan implementasi AI dalam bisnis. Yang pertama adalah keamanan sistem dan data bisnis. Walaupun teknologi ini sudah dilengkapi dengan sistem keamanan terpadu, ancaman kejahatan digital tetap bisa menghampiri perusahaan yang mengimplementasikan teknologi tersebut. Ditambah lagi, penggunaan teknologi ini melibatkan pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan data baik milik perusahaan maupun pelanggan. Maka dari itu, perusahaan perlu memastikan bahwa sudah merencanakan dan menggunakan sistem keamanan yang tepat. Tujuannya tentu adalah untuk melindungi data dan menjaga privasi pelanggan. Yang kedua adalah dibutuhkan keterampilan khusus. Implementasi teknologi ini memerlukan keterampilan baru dan khusus karena setiap mesin atau sistem membutuhkan perilakuan berbeda. Jadi,
Perusahaan harus memiliki tim yang ahli di bidang tersebut untuk menangani permasalahan jika ada gangguan di masa mendatang. Nah, keberadaan tim tersebut tentu akan menambah pengeluaran perusahaan karena harus membayar gaji setiap bulannya. Di samping itu, perusahaan juga perlu menyediakan pelatihan khusus kepada karyawan untuk memahami sistem kerja dan pengoperasian teknologi tersebut. Ya, jadi itu adalah materi yang bisa saya sampaikan terkait dampak AI terhadap perencanaan sumber daya perusahaan. Jika ada kurangnya mohon maaf, dan bila lebih mohon diterima. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya Aditya Rizky Dahyat mengakhiri presentasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.